Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Eliano Reinders permalukan Malaysia tolak gabung Selangor FC. Seenak jidat main klaim saja, tadi malam sudah tanda tangan perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Ini baru mantap, Kurnia Meiga beri pujian langsung kepada Hernando Ari sebagai kiper lokal terbaik di timnas Indonesia. Meiga berpesan agar di masa depan makin banyak kiper lokal yang berprestasi seperti Hernando. Alhamdulillah, PSSI bocorkan tanggal pengambilan sumpah WNI Jairo Riedewald. Jairo bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia dan akan debut dalam pertandingan terdekat. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Eliano Reinders permalukan Malaysia tolak gabung Selangor FC. Seenak jidat main klaim saja, tadi malam sudah tanda tangan perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Isu klaim sepihak kembali mencuat, dan kali ini Malaysia lagi-lagi jadi pusat perhatian. Belum usai pembicaraan soal budaya, kini giliran dunia sepak bola yang ikut memanas. Baru-baru ini, beredar kabar dari sejumlah media Malaysia yang menyebutkan bahwa Eliano, pemain keturunan yang kini memperkuat PEC Zwolle, akan segera merapat ke Selangor FC begitu masa kontraknya dengan klub Belanda itu berakhir. Pernyataan tersebut sontak memicu beragam reaksi, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menganggap klaim itu terlalu dini dan terkesan mengada-ada, apalagi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Eliano maupun klub yang bersangkutan. Spekulasi tersebut justru menimbulkan kebingungan, mengingat Eliano sebelumnya sempat dikaitkan dengan potensi membela timnas Indonesia. Netizen pun tak tinggal diam. Komentar bernada sinis hingga sindiran halus mulai ramai bermunculan di media sosial. Banyak yang merasa Malaysia terlalu sering membuat pernyataan sepihak tanpa konfirmasi jelas. Bahkan ada yang menyebut baru dengar rumor, langsung diklaim seperti sudah pasti, seolah menyindir kebiasaan warga mereka yang terlalu cepat mengklaim sesuatu tanpa landasan kuat. Drama ini pun menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan nama Malaysia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Situasi seputar rumor kepindahan Eliano ke Selangor FC akhirnya terjawab dengan cara yang cukup mengejutkan. Alih-alih bergabung dengan klub asal Malaysia seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, Eliano justru mengambil langkah berbeda. Pada malam yang sama ketika rumor itu baru muncul, ia resmi menandatangani perpanjangan kontrak bersama PEC Zwolle. Keputusan itu sekaligus mematahkan segala spekulasi tentang masa depannya di luar Belanda. Langkah Eliano tersebut dianggap sebagai pernyataan tegas bahwa dirinya belum tertarik untuk bermain di Asia Tenggara, apalagi dalam situasi yang dibumbui oleh klaim sepihak. Banyak yang menilai bahwa ini adalah bentuk elegan dari penolakan, tanpa harus terlibat dalam drama panjang atau debat terbuka. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pernyataan Eliano usai meneken kontrak barunya. Dalam nada yang cukup lugas namun tetap tegas, ia mengungkapkan alasan mengapa tak tertarik dengan tawaran dari Malaysia. Pernyataannya ini langsung viral dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, khususnya di kalangan fans sepak bola Asia Tenggara. Dengan suara mantap, Eliano berkata, "Saya tidak akan pergi ke sana, karena jika saya melakukannya, harga diri saya akan runtuh," katanya saat dimintai keterangan. Eliano sendiri bukanlah pemain sembarangan. Di usianya yang masih muda, ia telah menunjukkan kualitas luar biasa di Eropa, khususnya bersama PEC Zwolle. Statistiknya di lapangan cukup impresif, yakni mobilitas tinggi, visi bermain tajam, serta kelincahan yang kerap merepotkan barisan pertahanan lawan. Tak heran jika banyak pengamat menaruh harapan besar padanya untuk menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia. Beberapa bahkan percaya bahwa kehadiran Eliano bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih mimpi besar, yakni tampil di Piala Dunia.
Melihat level permainannya yang terus berkembang di kompetisi Eropa, rasanya wajar jika banyak yang merasa ragu ketika mendengar kabar bahwa ia akan merapat ke klub dari liga yang kualitasnya dianggap jauh di bawah standar Eropa. Terlebih lagi, reputasi liga di Malaysia kerap dianggap kurang kompetitif dan minim daya tarik bagi pemain dengan ambisi besar. Bagi pemain sekelas Eliano, bermain di tempat dengan tantangan tinggi dan atmosfer profesional adalah kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Maka tak mengherankan jika isu kepindahan ke liga yang dianggap kurang berkualitas dianggap lelucon oleh sebagian fans. Lantas oleh karena itu, silakan berikan satu kata buat Malaysia yang suka ngeklaim ini. Jangan lupa klik like video ini juga ya guys. Ini baru mantap, Kurnia Meiga beri pujian langsung kepada Hernando Ari sebagai kiper lokal terbaik di Timnas Indonesia. Meiga berpesan agar di masa depan makin banyak kiper lokal yang berprestasi seperti Hernando. Mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, memberikan apresiasi tinggi kepada Hernando Ari, yang menurutnya merupakan penerus terbaik di bawah mistar gawang setelah dirinya. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa pentingnya peran kiper Persebaya Surabaya itu dalam menjaga gawang Timnas Indonesia dan bagaimana ia telah berkembang menjadi sosok yang diandalkan di lini pertahanan Garuda. Kurnia Meiga sendiri dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Keberhasilannya membawa tim nasional tampil impresif di berbagai ajang membuat namanya masih dihormati hingga kini. Dalam sebuah sesi live di akun TikTok pribadinya, ia menanggapi pertanyaan dari para penggemar mengenai kiprah Hernando Ari sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Ia tak ragu menyebut bahwa Hernando adalah yang terbaik setelah dirinya, mengingat konsistensinya dalam mengawal gawang Garuda dengan penuh tanggung jawab. Saat ini, Hernando Ari yang masih berusia 22 tahun terus menunjukkan perkembangan luar biasa dalam karirnya. Performanya yang stabil membuatnya menjadi pilihan utama di bawah mistar Timnas Indonesia. Ketangguhan dan refleksnya dalam menghadapi tekanan dari lawan membuktikan bahwa ia memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Kepercayaan yang diberikan pelatih Shin Taeyong kepadanya juga menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang dapat diandalkan dalam pertandingan-pertandingan besar. Pujian dari Kurnia Meiga tentu menjadi motivasi tambahan bagi Hernando untuk terus meningkatkan kemampuannya. Mendapatkan pengakuan dari salah satu legenda sepak bola Indonesia adalah bukti bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kiper terbaik di generasinya. Selain itu, apresiasi ini juga menjadi inspirasi bagi kiper-kiper muda lainnya di Indonesia agar terus bekerja keras dalam mengembangkan kemampuan mereka. Tak hanya dari dalam negeri, Hernando juga mendapatkan pengakuan dari calon kiper naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah ketika ia berhasil menepis tendangan penalti saat melawan Australia, sebuah aksi yang menunjukkan mentalitas serta ketangguhan yang ia miliki. Saat membela Timnas U23 di Piala Asia U23, Hernando juga berperan penting dalam membawa Garuda Muda finish sebagai runner-up Grup A dengan raihan 6 poin, hanya terpaut satu angka dari tuan rumah Qatar U23. Keberhasilannya ini membawa Indonesia ke babak perempat final, di mana mereka kemungkinan akan menghadapi salah satu tim kuat dari Grup B, yaitu Korea Selatan atau Jepang. Dengan performa yang terus meningkat, Hernando Ari kini semakin diakui sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Indonesia. Keberadaannya di Timnas memberikan rasa aman di lini pertahanan, dan banyak yang berharap ia bisa terus berkembang serta mengukir prestasi lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, PSSI bocorkan tanggal pengambilan sumpah WNI Jairo Riedewald. Jairo bakal segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan akan debut dalam pertandingan terdekat. Kabar baik datang bagi sepak bola Indonesia, khususnya bagi Timnas Garuda. Jairo Riedewald dikabarkan akan segera menyusul Ula Romeni dan rekan-rekan lainnya untuk menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, proses naturalisasi bek yang saat ini bermain di Crystal Palace itu semakin mendekati tahap akhir, membuatnya siap membela Timnas Indonesia dalam ajang internasional mendatang. Informasi mengenai rencana pengambilan sumpah WNI oleh Jairo pertama kali diungkapkan oleh kanal YouTube Vice Timnas Garuda.
Dalam video tersebut, disebutkan bahwa Patrick Kluivert sempat membocorkan nama Jairo sebagai salah satu pemain naturalisasi berikutnya yang akan bergabung dengan skuad Garuda. PSSI tampaknya bergerak cepat dalam menyelesaikan proses administrasi agar Jairo bisa segera memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Sebelumnya, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, juga menegaskan bahwa Jairo tetap menjadi prioritas PSSI dalam proses naturalisasi. Bahkan, Direktur Teknik Timnas Indonesia, Kluivert, bersama asisten pelatih Denny Lanzaat, dikabarkan telah melakukan komunikasi langsung dengan pemain berusia 27 tahun tersebut untuk membahas masa depannya di Timnas Garuda. Jairo sendiri menyambut baik kesempatan ini dan merasa antusias untuk segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Ia tidak sabar untuk mengambil sumpah sebagai WNI dan tampil membela timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain. Keputusan Jairo untuk memilih Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap Garuda. Saat dihadapkan pada pilihan bermain untuk Suriname atau Indonesia, tanpa ragu ia memilih untuk memperkuat merah putih. Hal ini menjadi bukti nyata kecintaannya terhadap Indonesia serta keinginannya untuk berkontribusi bagi sepak bola nasional. Jika semua dokumen rampung tepat waktu, Jairo diperkirakan akan resmi menjadi WNI dalam beberapa pekan ke depan. Ia kemungkinan akan mengikuti prosesi sumpah setelah Ula Romeni, yang telah menyelesaikan tahap akhir naturalisasi pada awal Februari. Bergabungnya Jairo Riedewald tentu menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Premier League, ia bisa menjadi pilar penting di lini belakang dan memberikan kestabilan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Kehadirannya juga semakin memperbesar peluang Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mewujudkan impian tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Mantap, Mees Hilgers dipuji pelatih dan penggemar FC Twente karena tampil konsisten selama 90 menit. Tak hanya itu, dia juga bantu tim menang dalam pertandingan versus Bodo Glimt. FC Twente berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Bodo Glimt dalam laga leg pertama babak play-off 16 besar Liga Eropa yang berlangsung di Stadion FC Twente, Enschede, Jumat dini hari. Laga ini berlangsung sengit, dengan kedua tim saling berusaha menekan sejak menit awal. Meski mendapat perlawanan ketat dari tim tamu, Twente mampu memaksimalkan peluang mereka untuk mengamankan keunggulan jelang leg kedua. Salah satu pemain yang tampil luar biasa dalam pertandingan ini adalah Mees Hilgers. Bek tengah yang juga merupakan andalan timnas Indonesia ini dipercaya bermain penuh selama 90 menit dan menjadi pilar utama di lini belakang. Duetnya dengan Gustav Lagerbielke terbukti efektif dalam menahan gempuran Bodo Glimt yang dikenal memiliki serangan eksplosif. Pelatih Twente, Joseph Oosting, tak ragu memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Ia menilai timnya mampu tampil solid, baik dalam menguasai bola maupun saat bertahan menghadapi tekanan lawan. Menurutnya, kemenangan ini sangat berarti sebagai modal berharga sebelum menghadapi leg kedua di Norwegia. Statistik menunjukkan betapa pentingnya kontribusi Mees Hilgers dalam laga ini. Berdasarkan data yang diperoleh, ia mencatatkan 54 sentuhan bola dengan tingkat akurasi umpan mencapai 91% 41 dari 45 umpan sukses. Selain itu, ia juga melakukan 5 umpan panjang, di mana salah satunya berhasil membongkar lini pertahanan lawan. Dari sisi pertahanan, Hilgers sukses mencatatkan 6 sapuan serta 1 intercept, yang menjadi bukti betapa solidnya ia dalam membaca permainan. Tak hanya unggul dalam statistik, Hilgers juga menunjukkan kepemimpinan yang kuat di lini belakang. Ia kerap memberikan arahan kepada rekan-rekannya dan memastikan tim tetap terorganisir dalam menghadapi tekanan lawan. Perannya sangat vital dalam menjaga kestabilan pertahanan Twente, terutama saat Bodo Glimt mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka di babak kedua. Kemenangan ini jelas menjadi langkah penting bagi Twente dalam upaya mereka melangkah ke babak selanjutnya. Namun, tugas berat masih menanti di leg kedua. Bermain di kandang Bodo Glimt tentu akan menjadi tantangan besar, mengingat tim Norwegia itu dipastikan tampil lebih agresif di hadapan pendukungnya sendiri. Hilgers dan rekan-rekannya harus mempertahankan fokus dan disiplin permainan mereka jika ingin memastikan tiket ke babak berikutnya.
Dengan modal kemenangan di leg pertama serta performa solid yang telah ditunjukkan, Twente memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Bukan kaleng-kaleng, Jens Raven jadi salah satu pemain yang kini tengah jadi pusat perhatian AFC. Mereka yakin setelah Piala Asia U20 ini Jens akan mengalami peningkatan karir di Eropa. Striker muda Timnas Indonesia U20, Jens Raven, menjadi sorotan Konfederasi Sepak Bola Asia menjelang Piala Asia U20 2025. Pemain berusia 19 tahun ini masuk dalam daftar player to watch, yang menyoroti talenta-talenta muda paling menjanjikan di turnamen mendatang. Pengakuan ini menjadi bukti kualitas yang dimiliki Jens setelah tampil gemilang di fase kualifikasi. Performa impresifnya selama kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi alasan utama mengapa namanya masuk dalam daftar bergengsi ini. 3 gol yang dicetaknya turut berperan besar dalam membawa Indonesia finish sebagai juara grup F, mengungguli Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan, kecepatan, serta penyelesaian akhir yang tajam, Jens menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Tak hanya bersinar di tim nasional, Jens juga tengah meniti karir di Eropa bersama tim muda FC Dordrecht di Belanda. Bermain di lingkungan yang lebih kompetitif diyakini akan membantu perkembangannya sebagai pemain. Pengalaman ini tentu menjadi modal berharga baginya saat membela Garuda Muda di level Asia. Ia bisa membawa pengaruh positif bagi rekan-rekannya, baik dari segi mentalitas maupun teknik bermain. Masuknya Jens dalam daftar player to watch dari AFC menunjukkan bahwa bakatnya mulai diakui di level internasional. Ia kini sejajar dengan sejumlah pemain muda berbakat lainnya dari berbagai negara di Asia yang diprediksi akan bersinar di turnamen ini. Sorotan ini juga menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia U20 memiliki potensi besar untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Piala Asia U20 2025. Harapan besar kini tertuju pada Jens agar ia terus menunjukkan performa terbaiknya di turnamen nanti. Sebagai ujung tombak serangan, perannya sangat krusial dalam membawa Indonesia melangkah jauh. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dan dukungan dari para penggemar diharapkan bisa semakin memacu semangatnya untuk tampil maksimal. Dengan kombinasi pengalaman bermain di Eropa dan performa solidnya di level internasional, Jens Raven berpeluang menjadi salah satu pemain kunci bagi Indonesia. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi penentu bagi perjalanan Timnas U20 di Piala Asia. Semua mata kini tertuju padanya, dan para pencinta sepak bola tanah air berharap ia bisa membawa kebanggaan bagi Indonesia di pentas Asia. Iri hati, media Vietnam sebut Timnas Indonesia U20 bakal gagal lolos ke Piala Dunia U20. Padahal, timnas mereka sendiri lebih bapuk. Welber Jardim dan kawan-kawan bakal buktikan kepada haters kalau mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Media Vietnam meragukan peluang Timnas Indonesia U20 dan Thailand untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mereka menilai bahwa dua wakil Asia Tenggara ini menghadapi jalan terjal untuk bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025, mengingat hasil buruk yang mereka raih di laga pembuka fase grup. Indonesia dan Thailand sama-sama menelan kekalahan dengan skor identik 0-3 dalam pertandingan pertama mereka. Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Iran U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, China, pada Kamis, 13 Februari 2025. Sementara itu, sehari kemudian, Thailand juga mengalami nasib serupa setelah dikalahkan Jepang U20 di stadion yang sama. Melihat hasil tersebut, menilai bahwa harapan kedua tim untuk melangkah ke Piala Dunia U20 sangat kecil. Seperti diketahui, hanya 4 tim teratas dalam Piala Asia U20 yang berhak mendapatkan tiket ke ajang bergengsi yang akan digelar di Chile pada 27 September hingga 19 Oktober 2025. Dengan hasil negatif di laga pertama, Indonesia dan Thailand dianggap semakin sulit untuk menembus babak perempat final, yang menjadi syarat utama untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia U20. Media Vietnam itu juga menyoroti jadwal pertandingan yang masih harus dihadapi kedua tim. Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan dua lawan tangguh, yaitu Uzbekistan dan Yaman dalam laga lanjutan Grup C.
Sementara itu, Thailand juga harus melewati ujian berat menghadapi Korea Selatan dan Suriah. Media itu menilai bahwa kedua tim tersebut akan kesulitan mengatasi tekanan dari lawan-lawan mereka, mengingat performa di laga pertama yang dianggap kurang meyakinkan. Meskipun demikian, peluang Indonesia dan Thailand untuk lolos sebenarnya masih terbuka, asalkan mereka mampu bangkit dan menunjukkan permainan terbaik di dua laga berikutnya. Dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi, dan tidak jarang tim yang sempat terpuruk di awal justru mampu bangkit dan meraih hasil gemilang di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tantangan besar kini ada di pundak Garuda Nusantara dan tim muda Gajah Perang. Mereka harus membuktikan bahwa kekalahan di laga pertama bukan akhir segalanya. Dengan semangat juang tinggi dan strategi yang tepat, peluang untuk melangkah ke fase selanjutnya tetap ada. Para pemain tentu harus menunjukkan mentalitas kuat untuk menghadapi pertandingan berikutnya dan menjaga asa tampil di Piala Dunia U20. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana kedua tim ini merespons kritik dan membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing di level tertinggi Asia.